Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Adila dengan NIM 230705075. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur data yang pertama ada array, stack, queue, linked list, dan tree dan graph. Yang pertama ada tabel kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari array adalah akses langsung ke elemen dengan indeks. Yang kedua, efisien untuk menyimpan dan mengakses data dalam urutan berurutan, mudah diimplementasikan. Dan kekurangannya, ukurannya tetap, perlu mengalokasikan memori secara statis. Yang kedua, memerlukan pergeseran data saat menambahkan atau menghapus elemen di tengah. Yang ketiga, tidak efisien untuk operasi insert dan delete. Kemudian ada stack. Kelebihan stack adalah default, last in first out, mudah untuk menambahkan dan menghapus elemen di bagian atas. Kemudian efisien untuk operasi push and pop dan digunakan dalam banyak algoritma seperti backtracking atau recursion. Dan kekurangannya adalah akses terbatas ke elemen selain yang berada di bagian atas dan tidak fleksibel untuk mengakses atau memanipulasi elemen di tengah. Kemudian ada linked list. Kelebihan linked list adalah ukurannya variabel, memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis. Efisien untuk operasi insert dan delete di tengah. Dapat digunakan untuk membuat struktur data lainnya seperti queue and stack. Dan yang kekurangannya, akses acak ke elemen memerlukan literasi melalui list. Penggunaan memori lebih banyak dibandingkan array karena setiap node memiliki pointer ke node berikutnya. Kemudian ada queue. Kelebihan dari queue adalah FIFO, first in first out. Data diprogres dalam urutan yang sama dengan yang dimasukkan, memastikan fairness dan prediksi. Kekurangannya adalah tidak fleksibel. Data diproses dalam urutan yang ditentukan, tidak memungkinkan akses langsung ke data atau pemrosesan berdasarkan prioritas. Kemudian ada tree. Kelebihan tree yaitu ada 3 juga. Yang pertama, pencarian data yang efisien atau logaritmik. Yang kedua, pengorganisasian data hierarkis. Ketiga, ada digunakan dalam banyak aplikasi seperti database, sistem file, dan algoritma pencarian. Dan kekurangannya, strukturnya kompleks, lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan dengan array atau linked list, membutuhkan algoritma khusus untuk traversal. Dan yang terakhir ada graph. Kelebihan dari graph adalah mempresentasikan hubungan kompleks antara data dan digunakan dalam banyak aplikasi seperti jaringan sosial, peta, dan algoritma routing. Kekurangannya, struktur yang kompleks, lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan struktur data lainnya, membutuhkan algoritma khusus yang traversal dan pencarian. Kemudian ada perbedaan array dan linked list dalam pemrograman Python. Yang pertama, struktur datanya. Kalau array adalah struktur data yang menyimpan koleksi elemen dengan tipe data yang sama dalam lokasi memori yang berdekatan. Elemen-elemen dalam array bisa diakses dengan indeks numerik. Kalau linked list adalah struktur data yang menyimpan koleksi elemen yang terhubung melalui pointer. Setiap elemen dalam linked list yang disebut node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Dan yang kedua ada alokasi memori. Array mengalokasikan memori secara statis. Ukuran array harus ditentukan pada saat deklarasi dan tidak dapat diubah setelahnya. Jika ukuran array tidak mencukupi, akan terjadi error. Dan linked list mengalokasikan memori secara dinamis. Elemen baru dapat ditambahkan atau dihapus kapan saja, tanpa harus menentukan ukuran awal. Yang ketiga ada akses elemen. Kalau elemen dalam array dapat diakses langsung dengan menggunakan indeks numerik. Akses elemen dalam array dilakukan dengan waktu constraint.
dalam waktu konstan. Kalau elemen dalam linked list diakses dengan mengikuti pointer dari node ke node. Akses elemen dalam linked list dilakukan dalam waktu linear, ON dalam kasus terburuk. Dan keempat ada penyisipan dan penghapusan elemen. Array penyisipan dan penghapusan elemen di tengah array membutuhkan waktu linear O atau N karena elemen-elemen setelah posisi penyisipan atau penghapusan harus digeser. Kemudian kalau linked list, penyisipan atau penghapusan elemen dalam linked list dilakukan dengan waktu konstan karena hanya pointer yang perlu diubah. Dan yang kelima ada kegunaannya. Kalau array cocok digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya tetap seperti tabel data atau array bilangan. Kalau linked list cocok digunakan untuk menyimpan data yang jumlahnya tidak tetap seperti daftar item atau keranjang belanja atau daftar node dalam pohon biner. Dan ini adalah contohnya dalam pemrograman Python. Kemudian kita akan membuktikan kebenaran atau kesalahan dalam pemrograman Python. Array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap, walaupun array tidak terisi penuh. Pembuktiannya, statement array termasuk dalam struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap, walaupun array tidak terisi penuh. Kurang tepat karena konteks yang kurang jelas. Statement tersebut tidak menyebutkan bahasa pemrograman spesifik. Di beberapa bahasa, array memang statis, tetapi di bahasa lain seperti Python array bisa dinamis. Array dinamis dalam bahasa seperti Python. Array list dapat diubah ukurannya secara dinamis. Ukuran memori yang dialokasikan untuk array dapat berubah sesuai dengan jumlah elemen yang ditambahkan atau dihapus. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.